Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada di edisi 36. Pokok bahasan edisi ini adalah 10 kata sifat dan antonimnya, bagian 1. 10 kata sifat dan antonimnya. Antonim itu lawan katanya. Misalnya besar lawan katanya kecil, mudah lawannya sulit, tinggi lawannya pendek. Di sini ada 10 kata sifat dan 10 lawannya. Berarti semuanya ada 20 kata sifat. Jadi ini peluang untuk memperkaya kosakata. Kosakata itu penting. Walaupun kita tahu banyak aturan gramatika, tapi kalau kita tidak punya kosakata, kita tidak bisa menerapkan aturan itu dalam dunia nyata. Ya. Nah, coba lihat apa ciri ini sebetulnya, ciri kata sifat. Yang pertama, kata sifat itu menjelaskan kata benda. Jadi kata benda dan kata sifat itu saling berhubungan. Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Misalnya, kata sifat besar bisa menjelaskan kata benda sekolah, sehingga terbentuklah frasa sekolah besar. Ya, misalnya kata sifat mudah bisa menjelaskan kata benda soal. Ya, sehingga terbentuklah frasa soal yang mudah. Ya, kemudian ini misalnya wasi' itu mengandung makna lapang atau luas, ya. Wasi' itu mengandung makna lapang atau luas. Ya, luas ini kata sifat wasi' ini bisa menjelaskan kata benda lapangan terbang, sehingga terbentuklah frasa kata benda sebuah lapangan terbang yang luas. Kemudian kalau kita menemukan sebuah kata, kemudian kita tidak bisa menentukan apakah kata itu kata sifat atau tidak, cara praktis untuk mengujinya adalah kata sifat itu bisa dirangkai dengan kata lebih. Ya, misalnya besar, lebih besar, mudah, lebih mudah, tinggi, lebih tinggi, dekat, lebih dekat, dan sebagainya. Jadi kalau kata itu bisa dirangkai atau dia mempunyai makna, manakala dirangkai dengan kata lebih, berarti kata itu berpotensi untuk menjadi kata sifat. Ya. Kemudian kata sifat itu juga bisa dirangkai dengan kata paling. Misalnya paling dingin, paling berat, paling miskin, paling kotor, dan sebagainya. Ya, jadi kalau bisa dirangkai dengan kata paling, maka itu merupakan indikasi bahwa kata itu kata sifat. Kata sifat. Beda dengan kata benda. Kata benda misalnya buku, lebih buku, itu nggak ada. Jadi buku itu, kata sifat itu tidak bisa dirangkai dengan kata lebih. Paling buku, itu nggak ada. Matbakh misalnya, dapur. Dapur itu kata benda. Lebih dapur, paling dapur, itu nggak ada. Ya. Komis atau gamis atau baju. Paling baju, lebih baju, nggak ada. Oleh karena itu, baju itu bukan kata sifat. Sebaliknya, kata benda itu bisa dirangkai dengan kata bilangan. Misalnya, buku bisa dirangkai dengan kata bilangan. 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku. Nah, itu cara praktis untuk menguji apakah kata itu kata benda atau bukan. Tapi kalau kata sifat, nggak bisa dirangkai dengan kata bilangan. 1 bersih, 2 bersih, 3 bersih, itu nggak ada. Ya, 5 ringan, 6 ringan, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Oke, itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, kata sifat itu ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif. Ya kan? Ini sebetulnya penajaman review dari apa yang sudah kita pelajari. Kata sifat itu ada yang munsharif. Apa itu munsharif? Munsharif itu bertanwin. Ya.
bertanwin, munsharif bertanwin. Ada yang tidak bertanwin, ghairu munsharif, ghairu munsharif, ya, munsharif, munsharif, ya. Yang munsharif misalnya rajin. Rajin itu bahasa Arabnya mujtahidun. Mujtahidun atau nasyitun. Ini mujtahidun. Dia bertanwin. Ya. Tetapi malas itu kaslanu. Kaslanu, malas itu kaslanu. Dia tidak bertanwin. Jadi kata sifat itu ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Yang bertanwin disebut munsharif, yang tidak bertanwin disebut ghairu munsharif. 10 kata sifat plus 10 antonimnya di sini itu semuanya bertanwin. Coba lihat, kabirun, sahlun, tawilun, qaribun, qadimun, baridun, thaqilun. Semua kata benda, kata sifat yang kita liput di episode ini itu semuanya munsharif. Munsharif. Nanti pada bagian lain kita akan liput kata sifat yang ghairu munsharif, ya, ghairu munsharif. Jadi dalam bahasa Arab kata sifat itu ada yang bertanwin seperti ini. Dan tanwin ini, tanwin yang dirangkai dengan kata sifat itu tidak mempunyai makna secara harfiah. Ya, berbeda dengan tanwin yang dirangkai dengan kata benda. Misalnya kitabun. Kitabun itu kata benda. Kitabun, buku. Tanwin di akhir kata benda mengandung makna satu unit. Jadi kitabun itu sebuah buku. Ya, sebuah buku. Tapi kabirun, kalau tanwin itu dirangkai dengan kata sifat, dia tidak mempunyai makna secara harfiah. Kabirun, ya besar, bukan sebuah besar. Itu karakteristik tanwin dalam bahasa Arab. Kemudian karakteristik kata sifat dalam bahasa Arab. Kemudian dalam bahasa Arab, kata sifat itu bisa diberi alif lam. Ya, sebagaimana kata benda juga bisa diberi alif lam. Jadi kabirun kalau diberi alif lam al-kabiru, ya. Kalau sahlun diberi alif lam as-sahlu. Bukan al-sahlu, tapi as-sahlu. Mengapa? Oleh karena sin itu termasuk huruf matahari. Jadi al plus sahlun, al plus sahlun itu lamnya itu diasimilasikan ke sin. Ya, lam itu diasimilasikan ke sin. Itu pun sudah kita pelajari, ya. Sahlun, ini sahlun. Manakala diberi alif lam di depan, dia menjadi al, tulisannya begini, al, ini lam ini yang tadinya menyandang tanda sukun diasimilasikan ke sin, sehingga sin itu menjadi dua, tadinya satu. Sahlun satu sin, ya. Manakala tambah alif lam, lam itu diasimilasikan, diidghamkan ke sin, sehingga sin menjadi dua. Oleh karena itu dalam tulisan di atas sin itu diberi tanda tasdid, ya, untuk menunjukkan bahwa sin itu dua. Kemudian lam ini jadi gundul. Jadi as-sahlu tulisannya begini. Ya, as-sahlu. As-sahlu, ya. Beda dengan al-kabiru, ya, kabirun. Ingat, kaf itu termasuk salah satu huruf bulan. Ya, huruf bulan, ya. Manakala ditambahkan alif lam di depan, ya, lam itu dibaca al-kabiru, tidak diasimilasikan ke kaf, dibaca. Kemudian tulisan dia menyandang tanda sukun. Tetapi kalau alif lam itu diikuti oleh huruf matahari, dalam tulisan lam itu tidak menyandang tanda apapun. Dalam bacaan lam itu diidghamkan ke sin menjadi as-sahlu. Coba kita lihat. Tadi saya katakan bahwa setiap kata sifat itu bisa diberi alif lam, ya, alif lam. Untuk itu kita harus ingat huruf-huruf bulan, huruf-huruf matahari, gitu, ya. Ini al-kabiru, ini as-sahlu, ya, as-sahlu. Kalau taw bagaimana? Al-tawilu atau at-tawilu? At-tawilu, lamnya nggak dibaca.
Ini al-qaribu, al-jadidu, al-harru, al-khafifu, al-ghaniyu. Nah, ini nun itu matahari. An-nazifu. An-nazifu bukan al-nazifu. Kalau ini juga, ini huruf bulan ya. Al-wasi'u. Al-wasi'u. Jadi di antara 10 kata sifat ini, yang dimulai dengan huruf matahari, ini nazif dan tawil. Dan sahlun ya. Dan sahlun. Kemudian lawannya shaghir. Ini huruf matahari. As-saghiru. Sa'bun. Sod. Huruf matahari. As-sa'bu. Qasirun. Qaf itu huruf bulan. Al-qasiru. Ba. Huruf bulan. Al-ba'idu. Al-qadimu. Al-baridu. Tha. Tha huruf matahari. As-saqilu. Al-faqiru. Al-wasihu. Dot itu huruf matahari. Ad-dayyiku. Jadi harus ini itu ya. Coba di-review lagi huruf-huruf bulan itu edisi awal itu. Edisi 2 mengenai alif lam ya. Di situ juga disampaikan hukum-hukum itu, hukum-hukum alif lam itu. Kemudian perlu dicatat, manakala kabirun yang bertanwin ditambahkan alif lam di depan, maka double dhammah ini itu gugur satu ya. Satu dhammah itu hilang sehingga dia menjadi single dhammah. Kabirun, begitu masuk alif lam, al-kabiru, ya, al-kabiru. Nah, itu satu hal karakteristik kata sifat dalam ini. Tapi al di sini itu tanwin di sini tidak menjarang tanda apapun, tidak mengandung makna, tidak mengandung arti apapun secara harfiah. Kabirun itu tetap besar, bukan sebuah besar. Kalau dirangkai dengan kata benda, kitabun itu sebuah buku. Nah, kemudian kalau kata sifat dirangkai dengan alif lam, al-kabiru, al juga tidak mempunyai makna secara harfiah. Al-kabiru besar, beda dengan kalau dirangkai dengan kata benda. Al-kitabu artinya buku itu. Jadi al mengandung makna buku atau tersebut. Nah, kemudian ini lain dalam bahasa Arab, kata sifat yang munsharif seperti ini itu bisa ditambahkan tamar mutah. Ya, pada dasarnya kata sifat itu bisa diubah ke dalam bentuk perempuan ya, ke dalam bentuk muannats, dan sebaliknya dari muannats ke mudzakkar, dari perempuan ke laki-laki. Nah, apabila kata sifat itu bertanwin seperti ini, bentuk muannatsnya itu tambah tamar mutah. Kabirun menjadi kabiratun, sahlun menjadi sahlatun, tawilun menjadi tawilatun. Bagaimana cara di edisi gender ya, disampaikan satu hukum. Kalau kita mengubah kata sifat laki-laki ke perempuan, caranya fathahkan huruf akhir. Tawilun, huruf akhirnya lam, difathahkan menjadi tawila, tambahkan tamar mutah, tawilatun. Qaribun menjadi qaribatun, jadidun menjadi jadidatun. Ya, di situ pun jadidatun, tamar mutah itu tidak mempunyai makna apapun secara harfiah. Beda dengan kata benda. Kata benda mudarris. Ini khusus kata benda yang menunjukkan status ya. Mudarris itu apa? Seorang guru laki-laki. Nah, ini kata benda yang menunjukkan status. Selalu bisa diubah dari laki-laki ke perempuan, sebaliknya dari perempuan ke laki-laki. Nah, ini laki-laki kita rubah ke perempuan. Caranya bagaimana? Caranya fathahkan huruf akhir, mudarrisa, tambahkan tamar mutah. Jadi mudarrisatun. Jadi mudarrisun itu guru laki-laki, seorang guru laki-laki, mudarrisatun seorang guru perempuan. Jadi kalau tamar mutah itu dirangkai dengan kata benda status, dia mengandung makna perempuan. Tapi kalau kata sifat dirangkai dengan tamar mutah, tamar mutah itu tidak menyandang tanda apapun. Kabirun besar, kabiratun ya besar juga. Cuman kabirun ini mudzakkar, kabiratun itu muannats. Itu hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan kata benda dan kata sifat ya. Kemudian
kata benda dan kata sifat itu mempunyai satu hubungan yang kuat. Apa hubungannya? Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Sehingga muncul dalam pelajaran kita FKB 1. FKB 1. FKB 1 ini rumusnya apa ini? KB plus KS. Kemudian FKB 1 ini bisa diperluas lagi menjadi FKB 2 sama dengan KB yang diperluas apanya? Yang diperluas kata sifatnya, bukan kata bendanya ya. Kata sifatnya KB plus kata sifat pertama plus kata sifat kedua plus kata sifat yang ke N. Nah, jadi KB ini merupakan kata inti, disebut apa? KB itu dalam FKB 1 man'ut. Man'ut itu kata yang dijelaskan, sedangkan KS disebut not. Ya, kata yang menjelaskan kata benda. Kemudian KS-nya itu bisa multiple, bisa berbilang. Bisa KS1, KS2, KS3. Sehingga muncul istilah not yang pertama, KS1, not yang kedua, not yang ketiga. Kemudian syarat yang harus dipenuhi adalah ini KS ini harus patuh, harus mengikuti kata inti. Harus mengikuti KB dalam 4 hal. Ya. 4 hal. Ingat 4 hal. 4 hal itu apa? 4 hal itu satu ketertentuan, ma'rifah nakirah, alif lam tanwin. Yang kedua dalam hal i'rab. I'rab itu apa? Marfu, mansub, majrur. Mansub itu tandanya dhammah, mansub itu fathah, majrur itu dhammah. Kemudian selaras dalam hal jenis kelamin. Ya, laki-laki. Kalau KB laki-laki, ini pun laki-laki. Kalau KB itu muannats perempuan, ini pun muannats. Kemudian selaras dalam hal bilangan. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 2. Ya. Tapi untuk sementara kita membatasi diri pada bilangan tunggal saja. Ya. Ya, mari kita coba menghafalkan ini. Ya, menghafalkan. Kabirun itu besar. Lawannya shaghirun, kecil. Ya, kabirun besar, shaghirun kecil. Sahlun itu mudah, lawannya sha'bun. Ya, sulit. Ya, mudah. Muhammad Sahal. Jadi banyak orang yang diberi orang tuanya nama Sahal. Sahal itu mudah ya, sahlun. Tawilun itu tinggi. Tawilun itu tinggi, bisa juga panjang nanti ya, tinggi. Ya, jadi ininya mirip dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu tinggi, tall ya, tall. Kalau ini tawil. Lawannya pendek itu qasir. Lawannya pendek, qasir. Lawan sahlun itu sa'bun, sulit ya. Qarib itu dekat. Ini kita pinjam ini. Kawan karib. Qarib dekat. Lawannya jauh. Jauh itu ba'id. Jauh itu ba'id. Kemudian baru itu jadid. Ya, mari kita hafalkan. Jadid. Kemudian lawannya lama itu qadim. Qadim. Jadi qadim, jadid. Jadid, qadim. Itu berlawanan. Panas itu harun. Ra itu bertasydid ya. Harun, panas. Lawannya dingin. Dingin itu baridun. Baridun, ya. Kemudian ringan itu khafif, lawannya berat. Berat itu tsaqil. Khafif, tsaqil. Khafif itu ringan, tsaqil itu berat. Ghaniyun itu kaya. Ghaniyun itu kaya. Lawannya miskin, faqirun. Ya, faqirun. Miskin itu faqir, ya. Kemudian bersih itu nazifun. Nazifun. Lawannya kotor. Kotor itu wasihun, ya. Kotor itu wasihun. Kemudian luas atau lapang, wasi'un. Wasi'un itu luas, ingat wasi'an ya. Nah, kemudian sempit itu dhayyiqun. Ianya bertasydid, dhayyiqun. Oke, mari kita hafalkan ini 20 kata sifat. Barangkali sebelumnya kita sudah hafal semuanya itu. Tapi kalaupun sudah hafal, hafalkan lagi supaya lebih ini, ya. Kemudian berdasarkan kata sifat itu yang 20 itu dikemukakan latihan. Ini latihan ini. Ya, perintahnya
perhatikan FKB 1 di bawah ini. Jadi di bawah ini ada berapa itu? Ada 14, semuanya merupakan FKB 1 yang konstruknya KB plus KS ya. KB plus KS. Kata yang pertama itu KB al-mudirah, kata yang kedua itu kata sifat. Jadi kata sifat ini atau kata yang kedua ini itu saya beri tanda merah ya. Nah, ini kata sifat ini. Kemudian jika salah, betulkan. Jadi jika rangkaian ini tidak memenuhi aturan FKB 1, betulkan. Apa ini aturan FKB 1, syarat FKB 1? KS harus selaras dengan KB dalam empat hal. Apa itu? Dalam hal ketertentuan, dalam hal jenis kelamin, dalam hal i'rab, dalam hal bilangan. Ya. Oke, ini sekaligus menghafalkan kosakata ya. Coba lihat nomor 1. Matbakh. Matbakhun dhayiqun. Dhayiqun itu ini. Nah ini, dhayiqun. Sempit ya. Matbakh. Jadi perhatikan dalam bahasa Arab, kata yang awalnya itu ini biasanya menunjukkan tempat ya. Menunjukkan tempat. Matbakh itu dapur. Dapur itu tempat memasak. Memasak itu tabakho. Nanti kalau kita sudah sampai ke kata kerja. Matbakh itu tempat memasak atau dapur. Kemudian dhayiqun sempit. Coba lihat apakah aturan FKB 1 sudah dipenuhi. Lihat ini bertanwin, ini bertanwin. Kemudian ini apa ini? Ini laki-laki atau perempuan matbakh itu? Laki-laki. Mengapa matbakh itu laki-laki? Sebab dia tidak menyandang tanda perempuan. Ya. Tanda perempuan itu bisa dilihat secara alamiah, menurut bentuk, menurut kesepakatan, dan sebagainya. Ya. Matbakh itu laki-laki. Oleh karena itu kata sifat yang digunakan laki-laki. Matbakhun dhayiqun. Itu sudah betul itu. Apa artinya? Ingat tanwin itu dalam FKB 1 mengandung makna seorang, seekor dan sebagainya. Matbah itu dapur, dapur itu sebuah dapur yang sempit. Dhayiqun sempit, sebuah dapur sempit. Nah, kalau sebuah dapur luas, matbahun wasi'un. Ya, matbahun wasi'un. Nomor 2, qamis. Qamisun itu kemeja. Kemeja. Ya, kita sering mendengar istilah gamis itu. Qamis itu sebetulnya baju, kemeja ya. Ini kemeja ini tidak menyandang tanda perempuan, tidak ada tamar mutah, secara alamiah dia tidak punya jenis kelamin. Secara kesepakatan pun tidak ada kesepakatan yang menyatakan bahwa ini perempuan ya, berarti laki-laki. Qamisun itu laki-laki. Oleh karena itu kata bendanya nazifun juga laki-laki. Nazif itu ini, bersih. Lawannya kotor, wasih. Jadi aturan bertanwin. Jadi aturan FKB 1 sudah dipenuhi. Qamisun nazifun artinya dengan demikian sebuah baju bersih. Atau kata sifat itu dalam bahasa Indonesia bisa dirangkai dengan yang, sebuah baju yang bersih. Qamisun nazifun. Kalau sebuah baju yang kotor, qamisun lawan dari nazif. Ini wasihun. Wasihun ya, nggak ada bacaan panjang sini. Wasihun, qamisun wasihun. Kemudian nomor tiga bintun tawilun. Tawil apa tawil? Tawil itu tinggi. Mana tuh? Ya ini tinggi. Lawannya qasir, pendek ya. Kemudian kata bendanya bintun. Apa arti bintun? Bintun itu anak perempuan. Jadi seorang anak perempuan yang tinggi. Bagaimana dengan aturan FKB 1 sudah dipenuhi atau tidak? Coba lihat, ini secara alamiah perempuan. Ini KB ini perempuan ya. Ini perempuan. Oleh karena KB-nya perempuan, maka kata sifatnya juga harus perempuan. Sedangkan di sini kata sifatnya laki-laki. Berarti FKB 1 nomor 3 itu salah. Salah. Oleh karena tidak ada keselarasan dalam hal jenis kelamin antara kata sifat dengan kata benda. Yang benar itu, kata sifat ini harus diubah dalam bentuk perempuan. Bagaimana merubahnya? Fatahkan huruf akhir, jadi tawila. Kemudian tambahkan tamar mutah.
Jadi yang benar itu bintun tawilatun. Bintun tawilatun. Seorang anak perempuan yang tinggi. Jadi ini salah ya. Nah, ini salah. Bukan bintun tawilun, tapi bintun tawilatun. Kalau ini waladun, anak laki-laki ya betul, waladun tawilun. Kalau ini ayah, abun tawilun. Seorang ayah yang tinggi. Akhun tawilun. Tapi kalau ini ummun seorang ibu yang tawilatun. Kalau ini ukhtun, saudara perempuan, tawilatun. Kalau ini guru perempuan, mudarrisatun, tawilatun. Kalau ini guru laki-laki, mudarrisun, tawilun. Ya, oke. Nomor 4, waladun saghirun. Walad itu laki-laki ya. Kalau bintun anak perempuan, maka walad anak laki-laki. Saghir itu kecil. Nih, saghir, lawan dari kabir. Jadi waladun saghirun, seorang anak laki-laki kecil. Kalau seorang anak perempuan kecil, bintun, ini harus diperempuankan. Bintun saghiratun. Nomor 5, darrajatun. Darrajatun jadidun. Ingat darrajah. Darrajah itu sepeda. Ya, darrajah sepeda. Sepeda secara alamiah tidak mempunyai jenis kelamin. Oleh karena dia tidak punya jenis kelamin. Tetapi menurut bentuk dia berakhir dengan apa nih? Dengan tamar butah. Oleh karena itu darrajah itu perempuan. Oleh karena dia berakhir dengan tamar butah. Tamar butah adalah tanda perempuan yang paling populer. Oleh karena ini perempuan, maka kata sifat juga perempuan, harus perempuan. Sedangkan jadidun itu laki-laki. Nah, jadi ini salah ya. Ini salah. Seperti halnya nomor ini. Untuk membetulkan itu, kalau darrajatun ini sudah nggak bisa diutak-atik lagi nih. Nggak bisa diutak-atik. Darrajatun itu sepeda. Sepeda itu bertamar butah. Nah, tapi kata sifat ini bisa di-setel ya. Jadidun itu bisa kita ubah menjadi jadidatun. Ya, bisa kita ubah menjadi jadidatun. Nah, jadi ini seharusnya darrajatun jadidatun. Jadidatun. Dibetulkan itu. Artinya apa? Sebuah sepeda baru. Sebuah sepeda baru. Kalau sebuah sepeda lama, darrajatun, nah ini lawan jadidun. Lihat di sini. Lawan dari jadidun. Mana itu? Ini. Lawannya qadimun. Jadi sebuah sepeda lama, darrajatun qadimatun. Ya, qadimatun. Oke, nomor 6, sukun qadimatun. Qadimatun ini lama ya. Suk itu pasar. Nah, coba lihat keselarasan. Ini bertanwin, sudah selaras ya. Coba lihat keselarasan dalam hal jenis kelamin. Sukun itu jenis kelaminnya apa? Sukun ini termasuk apa? Common gender ya. Sukun itu bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi lebih sering perempuan. Jadi kalau ini perempuan, berarti sudah benar kata sifatnya bertamar butah ya. Sukun qadimatun. Walaupun seandainya kata sifatnya ini qadimun, betul juga. Oleh karena sukun itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Dia mempunyai dua kemungkinan jenis kelamin. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu sukun. Ya. Dulu waktu kita membicarakan gender pada edisi 3 barangkali. Kemudian 7, su'alun sahlun. Su'alun sahlun. Su'alun sahlun. Soal itu pertanyaan. Ini kita pinjam ini. Soal. Soal itu dipinjam dari bahasa Arab su'alun. Sahlun. Sahlun itu mudah. Oke, ini aturan kata benda, kata sifat sudah dipenuhi ya. Dengan demikian terjemahannya sebuah soal yang mudah. Oke, nomor 8, al-mudiratul ghaniyatu. Kalau ini bertanwin 1 sampai 7, 8 sampai 14 itu yang beralif lam ya. Al-mudiratul ghaniyah. Apa mudirah? Mudirah itu merupakan kata benda status. Mudirah itu direktur perempuan, ya, direktur perempuan. Kalau direktur laki-laki apa? Ya, hilangkan tamar butah, dia menjadi al-mudiru atau mudirun, itu direktur laki-laki. Sudah sering muncul dalam latihan kita. Al-mudiratul ghaniyatu.
Ya, ghaniyun. Mana ghaniyun? Ghaniyun ini nomor 8. Ghaniyun ini kaya. Ya, kaya. Muzakkar. Kalau muannas tambahkan ta marbutah. Jadi bagaimana cara menambahkan ta marbutah? Fathahkan huruf akhir. Ghaniyun menjadi ghaniya. Tambahkan ta marbutah. Ghaniyatun. Kemudian tambahkan lagi alif lam. Kalau mau kita tambahkan alif lam. Al-ghaniyatu. Ghaniyatun, manakala ditambah alif lam dia menjadi al-ghaniyatu. Tanwin itu hilang satu ya. Sehingga terbentuklah al-mudiratu al-ghaniyatu. Ini sudah selaras ini. Perempuan beralif lam ya. Tunggal. Ini marfu. Jadi kata benda dan kata sifat yang kita munculkan di latihan ini semuanya marfu ya. Semuanya berakhiran u. Walaupun sebetulnya ini matbahun ini bisa matbahin majrur. Kalau ini matbahin ini dhayiqin. Kalau ini matbahan dhayiqan. Tapi semuanya kita tampilkan dalam bentuk marfu. Jadi al-mudiratul ghaniyatu artinya direktur perempuan yang kaya itu. Jadi al itu kita terima itu. Kalau di sini seorang. Kalau seorang direktur perempuan yang kaya, buang alnya. Ya, kalau dibuang alnya tambahkan tanwin. Mudiratun ghaniyatun. Kemudian al-miftahul khafifu. Al-khafifu itu mana al-khafif? Al-khafif itu ini nih, khafif. Ini bertanwin. Kalau beralif lam, al-khafifu artinya ringan. Oleh karena ini beralif lam, oleh karena al-miftah ini kata bendanya ini beralif lam, maka kata sifat juga harus beralif lam. Al-miftahul khafifu artinya apa? Miftah itu kunci. Kunci yang ringan itu. Ya, kunci yang ringan itu. Nah, kalau soalnya kita ubah kunci yang berat itu al-miftahu lawan dari khafif. Apa? Thaqil. Jadi al-miftahu al-thaqilu. Jadi kalau kita ucapkan, kalau kita baca terputus-putus, terpotong-potong. Tapi kalau sambungkan al-miftahu thaqilu. Al-miftahu thaqilu. Kunci yang ringan itu. Nomor 10. Al-ma'ul harru. Ma itu air ya. Ma'un air. Tambah alif lam. Al-ma'u. Kemudian oleh karena ini beralif lam, ini juga beralif lam. Kata sifatnya ini. Harun. Mana harun? Harun. Mana ini harun. Ya. Tapi kalau ditambah alif lam, dia menjadi al-harru. Al-harru. Jadi double dhammah. Itu berubah menjadi single dhammah. Al-ma'ul harru artinya air. Ini air yang panas itu atau air panas itu. Oke. Berikutnya al-mindilu al-wasikhah ya. Mindil. Ini kata benda mindil sudah pernah muncul dalam edisi kita. Mindil itu sapu tangan ya. Sapu tangan. Ini wasikhah itu wasikh. Wasikh itu, ini wasikh mana wasikh? Ini wasikh, ya wasikh ini mana kalau ditambahi ini diubah ke dalam bentuk perempuan wasikhotun. Manakala diubah lagi ke dalam bentuk ma'rifah al-wasikhotu. Jadi al-mindilu al-wasikhotu artinya apa? Sapu tangan yang kotor itu. Nah, coba kita lihat ini bentuknya ini. Sudah benar atau belum? Al-mindil, mindil itu laki-laki. Sebab dia tidak mempunyai tanda perempuan. Dia laki-laki. Oleh karena dia laki-laki, kata sifat juga harus laki-laki. Ini kenapa perempuan? Kenapa pakai tanda marbutah ya? Nah, itu harus dibetulkan. Jadi yang betul itu al-mindilu al-wasihu. Al-wasihu, tanda marbutah ini kita hilangkan ya. Ini juga bentuk yang salah yang harus dibetulkan. Ini hilangkan ini, kemudian apa namanya itu, ini u, ini pun u ya, ini pun harus u, ini kita hilangkan juga ini, kemudian ini menjadi begini ya, al-mindilul wasihu, sapu tangan yang kotor itu. Kalau sapu tangan yang bersih itu al-mindilu an-nazifu, lawan dari wasih an-nazifu.
Kalau sebuah sapu tangan kotor, mindilun. Ini bertanwin, mindilun wasihun, ya. Mindilun wasihun. Kalau sebuah sapu tangan bersih, mindilun nazifun. Nazifun. Perhatikan ini, kotor itu wasihun. Kalau luas itu wasi'un. Wah, itu panjang, wasi'un. Kalau kotor wasihun. Ini waw sin kha, ini waw sin ain. Ini wawunya panjang, ini pendek, ya. Oke. Kemudian ini nomor 12 al-masjidu al-qaribu. Al-masjidu kata benarnya masjid, ya. Qarib itu qarib, mana qarib? Mana qarib? Ini qarib dekat. Lawannya apa? Lawannya ba'id, jauh. Al-masjidul qaribu, masjid dekat itu. Kalau masjid jauh itu al-masjidul ba'idu. Oke. Nomor 13, al-matarul wasi'. Wasi'u. Matar itu bandara. Lapangan terbang, ya. Kemudian kata sifatnya wasi'. Wasi' itu luas. Sudah selaras ini. U. Ya, laki-laki, laki-laki. Satu. Jadi al-matarul wasi'u. Jadi kalau kita pakai istilah bahasa Arab ini, al-matar itu isim ma'rifah, ya. Ma'rifah dengan alif lam. Kemudian dilihat dari sisi gender, dia itu isim mudzakkar, ya. Dilihat dari sisi i'rab, dia itu isim marfu. Oleh karena harga akhirnya marfu, ya. Dilihat dari sejumlah dia isim mufrad. Oleh karena ini memang mufrad matar itu. Al-matarul wasi', lapangan terbang yang luas itu. Yang terakhir, al-mil'aqah. Apa itu mil'aqah? Mil'aqah itu sendok. Al-mil'aqah, sendok. Sendok itu muannats, ya. Kebetulan dia beralif lam. Oleh karena itu kata sifatnya juga harus muannats. Dia bertamarbutah, ya, bertamarbutah. Mil'aqah itu bertamarbutah. Kemudian kata sifatnya juga harus bertamarbutah, harus muannats. Jadi an-nazifah, nazif. Ini nazif, ini bersih, bentuk perempuannya nazifah. Al-mil'aqatun nazifah, sendok yang bersih itu. Oke, cukup sekian edisi 36, 10 kata sifat dan antonimnya. Insyaallah edisi 37 juga 10 kata sifat dan antonimnya bagian 2, ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.